Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari terkait dengan membuat identifikasi dan juga latar belakang masalah. Dalam sebuah penelitian, khususnya di penelitian kuantitatif, kita memulainya berangkat dari yang namanya masalah. Bagaimana Anda bisa tahu jika di suatu tempat itu terdapat masalah? Nah, Anda bisa melakukan observasi, wawancara, ataupun mencari sumber data yang sudah didokumentasi dari tempat yang akan dijadikan objek penelitian. Saya akan memberikan contoh terkait dengan sumber data yang didokumentasi. Misalnya bisa dari hasil ujian UNBK atau ujian nasional, atau bisa juga kalau misalkan Anda mencari hasil data atau dokumentasi hasil ujian sekolah, ujian semester, dan yang lainnya juga boleh. Setelah data diperoleh, kemudian kita coba bandingkan hasil ujian tersebut baik dari 2 tahun atau 3 tahun sebelumnya, atau bahkan boleh lebih. Berikut saya contohkan hasil UNBK tahun 2019 tingkat SMP yang saya ambil dari hasil un.puspendik.kemdikbud.go.id. Nah, hasilnya tampak seperti ini: nilai bahasa Indonesia, IPA, matematika, beserta dengan materi-materi yang diujikan. Oke, saya deskripsikan hasil ujian nasional UNBK tahun 2019 yang sudah saya munculkan tadi gambarnya. Nah, diperoleh seperti ini. Jadi nilai atau daya serap terendahnya rata-ratanya untuk mata pelajaran bahasa Indonesia itu adalah di materi menyunting ejaan dan tanda baca dengan persentase daya serap 64,62. Kemudian IPA di materi gelombang listrik dan magnet dengan persentase 36,83. Kemudian yang terakhir adalah di materi matematika, mata pelajaran matematika, materi geometri dan trigonometri dengan persentase 46,79. Dengan cara yang sama, kita coba flashback ke UNBK tahun 2018, 2017 atau yang sebelumnya lagi untuk membandingkan apakah terjadi permasalahan di materi yang sama di mata pelajaran yang sama tersebut. Kemudian nanti tinggal kita bandingkan apakah ada penurunan atau mungkin ada peningkatan. Jika mengalami penurunan, maka bisa Anda jadikan dasar untuk melakukan penelitian. Nah, sehingga setelah kita memperoleh data seperti ini, nanti langkah kita selanjutnya adalah kita mencari informasi baik dengan cara observasi ataupun wawancara di sekolah yang sudah kita cari melalui hasil UNBK tersebut. Nah, kita cek apa sih sebenarnya kesulitan-kesulitan siswa tersebut. Setelah kita mencari data dan juga observasi ataupun wawancara, selanjutnya adalah kita mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan yang terjadi. Nah, di sini di dalam proses pembelajaran terdapat 2 faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal yang bisa mempengaruhi hasil belajar atau daya serap siswa. Oke, adapun faktor internal yang berasal dari diri dalam siswa, yaitu yang pertama motivasi, minat, kepribadian, tipe kecerdasan, gaya berpikir, gaya belajar, dan lain-lain. Kemudian ada pun faktor eksternalnya, model pembelajaran yang digunakan oleh guru, media belajar, strategi, pendekatan, metode pembelajaran, bahan ajar, dukungan orang tua, lingkungan, masyarakat, motivasi, simpati, empati, dan lain-lain. Oke, misalnya daya serap atau pemahaman siswa rendah dikarenakan
siswa kurangnya motivasi dalam mengikuti pembelajaran. Nah, di sini kenapa motivasi siswa itu rendah? Apakah karena proses pembelajaran gurunya yang monoton? Apakah bahan ajarnya itu tidak sesuai dengan materi yang diajarkan? Apa karena media yang digunakan tidak sesuai dengan gaya belajar siswa? Dan seterusnya. Jadi bisa kita analisa lagi, seperti halnya yang tadi ada faktor internal dan eksternal. Kita kaitkan kira-kira kenapa sih daya serap atau pemahaman siswa itu rendah. Nah, nanti kita identifikasi satu persatu dan menganalisanya. Oke, contoh identifikasi masalah yang pertama adalah daya serap siswa rendah karena proses pembelajarannya monoton. Apakah dengan menggunakan model pembelajaran yang berbeda, jadi misalkan menggunakan model pembelajaran kooperatif atau active learning yang lain, boleh dapat menghasilkan daya serap yang berbeda. Kemudian contoh yang kedua, kurangnya motivasi siswa dalam mengikuti KBM karena metode yang digunakan guru adalah metode ceramah, sehingga mengakibatkan daya serap menjadi rendah. Apakah dengan menggunakan metode A, boleh metode bermain peran dan seterusnya, dapat memberikan daya serap yang berbeda juga. Jadi ini hanya sebagai contoh saja, nanti bisa Anda kembangkan lebih lanjut. Setelah kita membuat identifikasi masalah, selanjutnya kita akan membuat latar belakang masalah. Dalam membuat latar belakang masalah, terdapat 4 komponen yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, mendeskripsikan atau memberikan gambaran umum terkait dengan bidang yang akan diteliti, kemudian mendeskripsikan masalah, memberikan solusi dari permasalahan, dan juga mengkaitkan antara solusi dengan permasalahan. Jadi nanti di paragraf awal kita menceritakan gambaran umum terkait bidang yang akan diteliti, misalnya bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang sosial, dan lain. Kita ambil contoh di bidang pendidikan. Nah, di dalam bidang pendidikan kita bisa membahas terkait dengan pendidikan itu sendiri, proses pembelajaran, terus kemudian kita juga bisa langsung ke mata pelajaran. Setelah itu kita masukkan deskripsi masalah berdasarkan identifikasi dan analisis masalah yang sudah kita buat tadi. Kemudian kita berikan solusi dari permasalahan tersebut. Nah, kira-kira seperti apa? Selanjutnya kita kaitkan antara solusi dengan permasalahan. Kenapa kita memberikan solusi tersebut? Kira-kira apakah solusi yang kita berikan itu cocok? Nah, kita bisa cek dari hasil penelitian sebelumnya ataupun teori. Dalam membuat paragraf, Anda harus menyertai data, fakta, hasil penelitian, dan juga pendapat para ahli yang Anda ambil dari buku, jurnal penelitian, dan seterusnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.